Oke, selamat malam teman-teman MS Trade and Investment. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips mudah sekali ya untuk belajar candlestick ya. Jadi di sini teman-teman kita akan belajar tentang candlestick teman-teman ya. Candlestick itu adalah satu jenis chart dari 3 jenis chart yang sudah saya bahas sebelumnya. Tadi kan kita ada chart line ya, chart line yang berupa garis-garis, kemudian ada chart bar chart, batang ya. Oke, saya kasih gambaran di sini ya, di belakang ya. Line chart yang seperti ini teman-teman ya, kemudian untuk bar chart yang seperti ini ya, atau seperti ini ya, atau seperti gabungannya mungkin seperti ini ya, seperti itu. Bisa juga seperti ini ya. Nah, di sini di saat ini kita akan membahas tentang candlestick teman-teman ya. Mungkin seperti ini, bisa seperti ini ya. Kemudian bisa juga ini seperti ini digelapin gini, kemudian bisa juga seperti ini ya. Kemudian seperti ini. Seperti itu. Nanti untuk warna nanti akan kita bahas lebih lanjut teman-teman ya. Oke. Jadi di candlestick ini teman-teman ya, yang membedakan dengan line chart itu adalah untuk candlestick sama bar chart ini ada 4 komponen penting yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu yang pertama adalah open, high, highest ya, low, dan close. Di sini open, highest atau tertinggi, lowest atau terendah, dan close. Jadi jadi chart dari candlestick itu teman-teman ya, candlestick itu selalu dibentuk oleh 4 komponen ini ya, 4 komponen ini. Kalau di line chart tadi tidak terbentuk dari 4 komponen, tapi hanya terbentuk dari komponen close saja ya. Jadi close setiap hari, atau close setiap menit, atau close setiap jam, sesuai time frame-nya, itu akan dikumpulkan, dihubungkan titik-titiknya, lalu menjadi sebuah chart seperti itu. Kalau di candlestick ini, ada 4 komponen untuk menyusun dari satu candle ya. Oke, ini ada satu prinsip yang teman-teman harus pegang, harus kuasai agar teman-teman bisa memahami dengan baik di line chart ini ya, di candlestick ini ya. Oke, jadi yang harus teman ketahui selain yang pertama ini ada 4 komponen ya, open, high, low, close. Yang kedua adalah tentang kode warna ya, kode warna. Di sini ada 2 kode warna teman-teman, yaitu hijau dan merah. Bisa juga hijau itu kadang menjadi biru atau merah, bisa. Atau bisa juga menjadi putih dan hitam. Ini tergantung dari setting, tapi kebiasaannya biasanya pasangannya adalah ini. Teman-teman bisa lihat chart sekarang, lihat buka chart ya, candlestick, lihat ada yang hijau, ada yang merah. Tapi di beberapa software online trading system itu bisa kadang biru atau merah. Jadi itu hanya masalah tanda saja. Yang penting yang harus diingat adalah hijau itu untuk harga naik. Di sini saya teman-teman ya, saya geser. Hijau ini untuk harga naik. Dan merah untuk harga turun. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini teman-teman ya. Kita tadi kan mengetahui adanya 4 ya, open, high, low, close ya. Jadi suatu saham ketika dibuka dia misalkan di hari pertama, maksudnya jam buka di pagi jam 9 WIB, mulai dibuka, itu adalah harga open jam 8, maksud saya jam 9 WIB, harga open. Nah, kemudian
pada saat dia sudah mulai open, kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, kadang misalkan nih, sebagai contoh ya, open, high, low, close. Suatu saham open di harga 1000, jam 9 WIB. Market buka, dia open di harga 1000. Nah, di dalam perjalanannya dia ternyata naik ke 1200. Tertingginya di hari itu misalkan di jam 10 misalkan, 1 jam setelah open. Nah, ternyata dia juga sempat turun terendahnya di 900. Nah, tetapi close-nya dia ternyata di 1100, misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Jadi sejarah pergerakan harga pada hari tersebut, yaitu open di 1000, dia sempat naik di 1200, dan dia sempat turun terendah di 900, tetapi closing di 1100. Nah, di sini 4 komponen ini akan kita artikan ya. 4 komponen ini di sini teman-teman ya. 4 komponen ini adalah poin 1 teman-teman. Poin 1 di sini tadi ya. Ini adalah poin 1 di sini. Jadi poin 1 yang saya sampaikan tadi, bahwa satu saham yang akan ditulis dengan menggunakan candlestick itu dia memiliki 4 komponen. Open, high, low, close. Nah, ini suatu sahamnya yang sebagai contoh open, high, low, close. Nah, kemudian kita perhatikan di kode warna. Ya, di kode warna ya yang poin 2. Di sini kita akan menginterpretasikan saham ini ke dalam warna hijau atau merah. Oke, saya ketemu spidol hijau sama merah. Oke, teman-teman ya. Dari contoh singkat tadi kita akan interpretkan 2 poin ini teman-teman ya. Poin pertama adalah harga open, high, low, close, dan yang kedua adalah di kode warnanya. Yang pertama, poin ini teman-teman kita akan interpretasikan. Habis teman-teman ternyata ya. Yang kedua adalah tentang kode warnanya ya, kode warnanya. Oke, jadi nggak apa-apa, kita akan coba interpretasikan. Jadi di sini kita akan mulai membentuk sambil ini untuk teman-teman belajar ya. Jadi 2 komponen dari candlestick ini yaitu OHLC dan kode warna. Kode warna kita akan tentukan dari parameter harga open, high, low, close. Oke, di sini perhatikan teman-teman ya. Ini kunci ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Jadi di sini kita akan interpretkan poin 1 dan poin 2. Poin 1 open, high, low, close ini 1000. Jadi suatu saham open di harga 1000. Oke, kita tulis di sini. Ini misalkan ini 900. Di ini 900 ya, ini 900. Di sini 1000. Ya. Ini 1100. 1100, di sini 1200. Oke. Suatu saham open di harga 1000. Jadi open di harga 1000 teman-teman, di sini opennya di sini ya. Tetapi ketika dia sudah open di sini, dia sempat naik ke 1200. Jadi sempat ke sini teman-teman ya, naik dari sini awalnya, terus dia naik ke 1200 di sini teman-teman ya. Terus dia sempat turun di 900 ke sini teman-teman ya. Nah, tetapi closingnya dia di 1100, jadi ke sini. Jadi kalau kita lihat pergerakannya ya, dari open di sini 1000 naik ke 1200 di sini. Ya, open di 1000 naik ke 1200 di sini. Kemudian terendahnya di 900 turun ke sini. Baru closingnya di sini. Ya, kalau dilihat selisih dia sebenarnya kenaikannya dari opennya di 1000 di sini 1000 ke 1100. Jadi di dalam rentang pergerakan dia dari opening sampai close itu dari 1000 ke 1200 ke 900 dan tutup naik ke 1100.
100. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan di dalam candlestick ya. Ini kalau kita lihat dari open berapa? Dari open di 1000 ya, open di 1000, close-nya di 1100. Jadi naik atau turun? Naik ya. Sesuai kode warna, kalau naik, jadi yang diambil adalah hijau. Jadi kita udah tahu pewarnaannya nanti yang akan digunakan untuk candlestick ini adalah hijau. Ya, hijau karena naik. Nah, terus cara membuatnya, kita akan lihat dulu. Open di 1000 teman-teman ya. 1000 seperti ini. Tetapi dia sempat naik di 1200 di sini. 1200 di sini teman-teman ya. Nah, di sini sini maaf. Ini hanya batas saja. Jadi open di 1000 ya, di sini titik. Kemudian dia sempat naik di 1200 di sini ya. Tetapi dia sempat turun di 900 di sini ya. Dan closing di 1100 di sini. Kalau kita gambar seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, tetapi karena dia naik, maka kita warnain hijau. Seperti ini. Jadi kalau kita interpretkan, gambarnya menjadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, kita akan kasih contoh lain ya. Kita akan kasih contoh lain. Saya kasih tulis dulu. MS Trade. Suatu saham open, high, low, close ya. Opennya misalkan di 1200 ya. Kemudian high-nya di 1500. Low-nya di 1200. Close-nya di 1500. Bagaimana cara kita menulisnya? Yang pertama, kita lihat dulu open sama close. Opennya di 1200 ya. Close-nya di 1500. 1500. 1200 dan 1500. Jadi open di 1200, close di 1500, jadi naik ya. Naik jadi warnanya hijau. Ya. Nanti warna bodinya hijau. Nah, di sini kita akan lihat open di 1000. Ini saya tulis dulu ya. Ini 1000. Misalkan ini 1000. Ini 1100. Ini 1200, 1300, 1400, 1500. Oke, misalkan gitu ya. Suatu saham ini opening di 1200 di sini. Ya. Kemudian sempat tertinggi open di 1200 ya di sini. Kemudian high-nya di 1500 di sini. Ya. Low-nya di 1200 juga. Close-nya di 1500. Jadi interpretnya adalah seperti ini teman-teman ya. Interpretasinya seperti ini. Open di 1200 di sini. Low-nya di 1200 juga di sini. Dan high-nya di 1500 di sini. O H L C, close-nya di sini. Open-nya, close-nya lebih tinggi dari open, jadi hijau. Seperti ini hasilnya. Cara bacanya seperti itu ya. Oke, perlu contoh lagi. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Satu saham seperti ini. Nah, oke. Misalkan ini 1000. Ini misalkan 1200. Ini misalkan 1500. Nah, dari sini kita bisa membacanya. Oke ya, kita bisa membaca nih di sini open
di sini di 1200. Ini adalah open ya. Kemudian low-nya di sini low. High-nya di sini sekaligus menjadi close-nya. Jadi warnanya hijau. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita kasih contoh lain lagi. Saya kasih nama dulu. Oke, kita coba yang turun ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini misalkan 1000. Ini misalkan 900. Ini 920. Oke, jadi saham ini highest-nya di sini teman-teman ya, high-nya, open-nya di sini, open, low-nya di sini sekaligus close. Nah, kalau misalkan selanjutnya ada lagi setelah hari ini, ternyata besoknya dia seperti ini. Opennya dia di sini misalkan, terus dia sempat turun seperti ini. Tetapi misalkan naik seperti ini, bisa saja kan? Ini contoh aja. Nah, misalkan ini dia sempat ke 850. Di sini tetap di 900. Di sini misalkan di 1100. Jadi di hari sebelumnya ini seperti ini, dia opennya di 920, dia turun merah ya. Kemudian sempat turun terendah di 900 sekaligus menjadi low atau close-nya sekalian ya. Highest-nya di sini ya. Jadi di saat open dia sempat naik, tapi dia nggak kuat, dia turun ke terendahnya di sini, terendah sekaligus close. Jadi warnanya merah. Nah, hari berikutnya dia open di sini 900 sama. Tetapi dia sempat turun. Ya, ada perlawanan sell di sini sampai 850. Nah, di dalam perjalanan waktu itu ternyata dia naik. Dia naik melewati opennya terus sampai closing sampai highest di 1100 di sini highest. Sekaligus closingnya di situ. Jadi di sini adalah open, low, high close. Karena closingnya lebih tinggi, maka warnanya adalah hijau. Seperti itu teman-teman ya. Jadi prinsip yang harus diketahui kalau mau menginterpretasikan suatu candle adalah yang pertama, yang teman-teman harus ketahui yang pertama adalah O, H, L, C-nya. Yang kedua, kode warnanya. Open, high, low, close. Dan kode warnanya hijau itu apabila ditutup naik dan merah apabila ditutup turun. Seperti ini perlu pembiasaan teman-teman ya. Mungkin perlu waktu tidak sekali dua kali. Sambil dihafalkan dulu prinsipnya, cara membacanya ya. Yang sebenarnya simpel sekali, open, high, low, close dan kode warna. Ya, baru kemudian teman-teman praktekkan di sini. Ini opennya di mana? Oh, ini hijau. Opennya di sini dia. Habis open dia sempat turun. Naik tertinggi di sini sekaligus close di situ. Nah, seperti ini cuma perlu kebiasaan aja teman-teman ya. Open, dia sempat turun, lows-nya, highs-nya di sini dan close. Mungkin ini terlalu cepat, tapi saya udah mencoba untuk memberikan prinsip yang paling mudah dari cara membaca candlestick. Ini penting sekali untuk dikuasai teman-teman karena ini adalah chart yang paling informatif. Kenapa? Karena teman-teman sekilas dari chart tersebut, teman-teman akan tahu ini apa artinya. Oh ini hijau naik kuat. Oh ini besoknya ternyata masih naik. Ya, ternyata besoknya sudah naik, masih naik tapi udah mulai nggak kuat seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngambil keputusan kan di situ. Di sini sudah mulai shooting star. Terus mulai turun. Terus seperti itu. Oh, ada perlawanan.
belum ada perlawanan. Oh, mulai ada perlawanan. Seperti itu, semuanya ada artinya sendiri ya. Jadi dengan membaca seperti itu, teman-teman akan bisa memahami selain harga juga psikologi dari pergerakan harga tersebut. Seperti ini ada artinya, open sama dengan low, close-nya sama dengan high. Open sama dengan low, close sama dengan high. Ini open di atas terus turun, naik tapi nggak kuat ya. Kali ini kan harusnya warnanya merah ya. Berarti ini open di sini, sempat naik, close di bawah dan turun, closing di sini. Jadi nggak kuat ini. Besoknya juga sama, ini warnanya merah ya. Saya habis tintanya. Open di sini sekaligus high, kemudian close-nya di sini sekaligus low. Ini artinya tidak kuat, seperti itu. Ini merah harusnya ya. Ini sama juga, open di sini, high-nya di sini, close-nya di sini, low-nya di sini nggak kuat. Sama juga ini. Ini open di sini, high-nya di sini, close-nya di sini, low-nya di sini. Jadi nggak kuat juga. Ini masih sellernya masih kuat. Nah ini ya, ini berarti open di sini. Ini hijau harusnya, ini hijau. Open di sini, high di sini, sempat low di sini, close-nya juga di sini. Berarti ini mulai ada perlawanan. Nah, konfirmasinya adalah besok candlestick-nya seperti apa. Kalau besoknya kok candlestick-nya seperti ini, nah sudah, ini bagus sekali ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi informatif sekali. Kalau teman-teman bisa menguasai candlestick itu sangat bagus ya. Saya menemui beberapa teman saya sendiri masih belum menguasai, dan saya sudah berkali-kali menyampaikan ini penting sekali karena dari candlestick ini kita bisa mengetahui psikologi di balik harga ini. Kalau line chart kita nggak akan dapat informasinya. Kalau line chart memang seperti ini adalah candlesticknya. Line chartnya pun seperti ini juga. Sama kan? Tapi di sini kita nggak tahu ini kuat mana sih antara seller sama buyer. Di sini ada apa gitu. Kalau di sini kita tahu. Di sini ada apa? Oh di sini. Kalau di sini kita cuma tahu harga membelok. Kalau di sini kita tahu. Di sini terjadi perlawanan ya. Buyer lebih kuat daripada seller. Nah ini pelajaran ini bukan untuk saat ini. Itu untuk nanti ya. Itu untuk nanti. Ini saat ini baru formasi baru bentuk candle dan cara membaca candle. Oke, saya kira itu aja. Kalau nggak paham baru pertama kali ya silakan dicoba berulang-ulang ya. Ilmu itu kalau di dalam Jawa itu kan istilahnya ilmu itu lelakone kanthi laku ya. Artinya harus mencoba ya, teman-teman harus mencoba, harus coret-coret, dan silakan diskusi dengan saya. Silakan tinggalkan komentar di ini ya, di bawah, nanti akan saya jawab. Buat teman-teman yang mau tanya lebih detail juga silahkan kirim telegram ke saya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video-video dari saya, MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.